Ada masa dalam sejarah Israel ketika langit terasa rendah, doa terasa berat, dan harapan seolah menjauh dari genggaman. Angin yang berhembus di antara perbukitan tidak lagi membawa kesejukan, melainkan bisikan ketakutan. Desa-desa berdiri sunyi, ladang-ladang terbengkalai, dan wajah-wajah rakyat dipenuhi kelelahan yang tidak hanya lahir dari kerja keras, tetapi dari beban jiwa yang terlalu lama dipikul. Bangsa itu tidak sedang berada di negeri asing. Mereka tinggal di tanah perjanjian. Mereka masih menyebut nama Tuhan, namun hati mereka jauh, sangat jauh. Israel hidup dalam bayang-bayang bangsa Filistin, tetangga yang keras, terorganisir, dan mematikan. Setiap derap kaki prajurit Filistin, setiap kilau pedang dan tombak mereka menjadi pengingat pahit bahwa Israel telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada senjata. Kehadiran Tuhan yang nyata. Namun, masalah terbesar Israel bukanlah Filistin. Masalah terbesar mereka berdiri diam-diam di tengah rumah-rumah mereka sendiri. Di sudut-sudut desa, patung-patung Baal masih berdiri. Tiang-tiang Ashtoret masih tertancap di tanah, dihiasi bunga, diperciki minyak, dan didoakan dalam diam. Orang-orang berkata mereka menyembah Tuhan, tetapi tangan mereka masih terulur kepada ilah-ilah lain. Mereka menginginkan perlindungan Tuhan, tetapi tidak mau melepaskan berhala. Dan inilah ironi yang paling menyakitkan. Mereka meratap kepada Tuhan, tetapi tidak bertobat sepenuhnya. Tangisan terdengar dari banyak rumah. Seorang ibu duduk di depan pintu rumahnya memeluk anaknya erat-erat sambil menatap jalan yang kosong. Kapan ini akan berakhir? Gumamnya lirih. Seorang ayah menajamkan cangkulnya bukan untuk ladang, tetapi sebagai senjata darurat jika serangan datang. Orang-orang tua mengingat masa lalu, masa ketika Israel menang bukan karena kuat, tetapi karena Tuhan berjalan di depan mereka. Namun kenangan itu terasa seperti cerita jauh yang tak lagi relevan. Di malam hari, ketika api pelita redup dan suara binatang malam terdengar, banyak yang berlutut dan berdoa. Bibir mereka menyebut nama Tuhan, tetapi hati mereka masih terbagi. Mereka ingin dilepaskan dari penderitaan, tetapi belum rela meninggalkan dosa yang membuat mereka nyaman. Itulah kegelapan yang paling pekat. Bukan ketika Tuhan tidak mendengar, tetapi ketika umatnya tidak sungguh-sungguh kembali. Hari-hari berlalu tanpa perubahan. Filistin tetap kuat, Israel tetap lemah. Tidak ada nabi yang berbicara dengan kuasa seperti dahulu. Tidak ada pemimpin yang berdiri dengan keberanian. Yang ada hanyalah ratapan panjang. Ratapan tanpa pertobatan. Doa tanpa penyerahan total. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan telah meninggalkan kita? Namun pertanyaan yang lebih jujur seharusnya adalah, apakah kita telah meninggalkan Tuhan? Di tengah kekacauan batin itu, nama seorang pria mulai kembali disebut-sebut. Namanya Samuel. Bukan raja, bukan panglima perang. Seorang nabi yang rambutnya telah memutih oleh usia dan kesetiaan. Seorang yang tidak menawarkan strategi militer, tetapi kebenaran yang tajam. Samuel melihat apa yang tidak ingin dilihat orang lain. Ia melihat bahwa akar masalah Israel bukanlah pedang Filistin, melainkan hati Israel sendiri. Ia berjalan dari desa ke desa, matanya menyapu wajah-wajah yang letih. Ia mendengar doa-doa mereka, tetapi juga melihat patung-patung yang disembunyikan balik tirai. Ia tahu, selama hati mereka terbagi, tidak akan ada kemenangan, berapapun banyaknya pasukan yang dikumpulkan. Di satu desa, ia berhenti dan berbicara kepada orang-orang yang berkumpul. Suaranya tidak keras, tetapi penuh wibawa. "Kalian meratap," katanya,
Tetapi kepada siapa hati kalian benar-benar berseru?" Orang-orang terdiam. Tidak ada yang berani menjawab. Samuel tahu bahwa apa yang akan ia sampaikan tidak populer. Ia tahu ia tidak akan dielu-elukan. Namun ia juga tahu bahwa kebenaran jarang datang dengan tepuk tangan. Malam itu, hujan turun perlahan. Bukan hujan badai, melainkan hujan yang membuat tanah lembab dan dingin. Samuel berlutut sendirian. Wajahnya menengadah ke langit yang gelap. "Tuhan," bisiknya, "umatmu lelah. Mereka takut, tetapi mereka juga keras hati. Ajari aku berkata-kata yang tidak menyenangkan, tetapi menyelamatkan." Di kejauhan, suara genderang Filistin terdengar samar, seperti ancaman yang tidak pernah pergi. Setiap bunyi itu mengingatkan Israel bahwa waktu mereka hampir habis. Namun Tuhan tidak bekerja dengan jam manusia. Ketika Israel berada di titik terendah, ketika ratapan mereka panjang, tetapi iman mereka titis, Tuhan mulai menyiapkan sesuatu. Bukan senjata, bukan pasukan, melainkan panggilan yang menuntut segalanya. Masa-masa gelap ini bukan akhir cerita, tetapi sebelum terang datang, kegelapan harus diakui apa adanya. Israel harus berhenti hanya menangis. Mereka harus memilih, tetap meratap dalam hati yang terbagi, atau kembali sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di balik awan tebal ketakutan itu, Tuhan sedang menunggu satu hal yang sederhana, tetapi mahal harganya. Pertobatan total. Fajar menyingsing perlahan di atas perbukitan Israel. Tetapi terang matahari tidak serta-merta mengusir gelap yang bersarang di hati bangsa itu. Cahaya pagi jatuh di atap-atap rumah yang usang, di ladang-ladang yang belum digarap, dan di patung-patung berhala yang masih berdiri diam, saksi bisu dari kesetiaan yang terbagi. Disinilah Samuel berdiri. Bukan di istana, bukan di benteng. Ia berdiri di tengah umat yang lelah secara rohani. Matanya menyapu wajah-wajah yang sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan dan kompromi. Ia melihat luka yang tidak terlihat, luka karena dosa yang dipelihara, karena iman yang setengah-setengah. Samuel tahu satu hal dengan sangat jelas. Tuhan tidak akan menolong umat yang ingin diselamatkan tanpa mau diubahkan. Ia tidak membawa kabar penghiburan yang manis, tidak ada janji instan tentang kemenangan atau keamanan. Yang ia bawa hanyalah satu tuntutan yang berat, namun menyelamatkan. Kembali sepenuhnya kepada Tuhan. Orang-orang berkumpul. Ada yang berdiri dengan tangan terlipat, ada yang duduk di tanah, ada yang memeluk anak-anak mereka, khawatir namun berharap. Ketika Samuel melangkah maju, suasana menjadi hening. Tidak ada teriakan, tidak ada musik, hanya detak jantung dan napas yang tertahan. Samuel membuka mulutnya. "Jika kamu sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan dengan segenap hatimu," katanya dengan suara yang tenang namun menusuk, "jauhkanlah para allah asing dari tengah-tengahmu. Jauhkan Baal dan Ashtoret. Arahkan hatimu hanya kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya saja." Kata-kata itu jatuh seperti palu menghantam batu. Tidak ada jalan tengah, tidak ada kompromi, tidak ada ruang untuk berhala kecil yang disimpan sekadar berjaga-jaga. Beberapa orang saling berpandangan, ada yang menunduk, ada yang menghela napas panjang. Mereka tahu Samuel benar, mereka selalu tahu, namun mengetahui kebenaran jauh lebih mudah daripada menaatinya. Seorang pria paruh baya berbisik kepada temannya, "Bagaimana jika kita membuang berhala-berhala itu, tetapi Filistin tetap menyerang?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Itulah ketakutan terdalam mereka. Mereka telah lama menjadikan berhala sebagai cadangan
Jika Tuhan tidak bertindak, mungkin Baal bisa bertindak. Jika doa tidak diijabah, mungkin Ashtoret akan memberi kesuburan atau perlindungan. Samuel seolah mendengar bisikan itu. Ia melanjutkan, "Kalian telah mencoba segala cara selain ketaatan penuh, dan lihatlah hasilnya. Kalian tetap takut, kalian tetap tertindas." Sunyi, tidak ada yang membantah. Di sudut kerumunan, seorang perempuan memegang erat sebuah patung kecil dari tanah liat. Wajahnya tegang. Patung itu diwariskan dari ibunya, dan ibunya mendapatkannya dari neneknya. Selama bertahun-tahun, patung itu dianggap sebagai simbol perlindungan keluarga. Tangannya gemetar. Jika ia melepaskannya, apa yang akan tersisa? Samuel tidak memaksa. Ia tidak berteriak. Ia hanya menyampaikan kebenaran dan membiarkan Ruh Tuhan bekerja di dalam hati. "Pilihlah hari ini," katanya pelan. "Apakah kalian akan terus hidup dengan hati terbagi atau kembali pulang sepenuhnya kepada Tuhan yang hidup?" Kata pulang itu menusuk lebih dalam daripada ancaman apapun. Karena pulang berarti mengakui bahwa selama ini mereka telah pergi jauh. Pulang berarti merendahkan diri. Pulang berarti meninggalkan sesuatu yang selama ini mereka pegang erat. Satu persatu, perubahan mulai terjadi. Di sebuah rumah sederhana, seorang ayah berdiri di depan tiang Ashtoreth di halaman belakangnya. Ia memandanginya lama. Ia ingat saat menanamnya, bukan karena cinta kepada berhala itu, tetapi karena ketakutan. Dengan tangan yang berat, ia mencabutnya dari tanah. Akar-akarnya terlepas dengan bunyi kasar. Ia menjatuhkannya ke tanah dan memecahkannya. Anak-anaknya menatap dengan mata membelalak. Sang ayah berkata lirih, "Mulai hari ini, rumah ini hanya milik Tuhan." Di rumah lain, seorang ibu membuka kain penutup tempat ia menyimpan patung Baal kecil. Ia memegangnya sebentar, lalu meletakkannya di tanah. Air mata jatuh di pipinya. "Aku tidak mau lagi hidup dengan dua hati," katanya pelan. Di desa-desa, suara kayu patah terdengar. Patung-patung dihancurkan, tiang-tiang berhala dicabut. Api dinyalakan untuk membakar simbol-simbol lama yang pernah mereka andalkan. Bukan dengan sukacita, tetapi dengan kesungguhan. Ini bukan reformasi yang nyaman, ini pertobatan yang menyakitkan. Namun di balik air mata dan rasa kehilangan itu, sesuatu mulai berubah. Ada kelegaan yang aneh, seperti beban lama yang perlahan terangkat. Orang-orang mulai merasakan bahwa Tuhan tidak jauh seperti yang mereka sangka. Yang menjauh selama ini adalah hati mereka sendiri. Samuel berjalan di antara mereka. Ia melihat dengan mata kepala sendiri apa yang selama ini ia doakan. Bukan sekedar perubahan luar, tetapi keputusan batin. Ia tahu ini baru awal, namun awal yang benar selalu dimulai dengan memutuskan hubungan dengan dosa. Pada malam hari, api unggun menyala di beberapa tempat. Orang-orang duduk bersama, bukan untuk berbicara strategi perang, tetapi untuk saling menguatkan. "Aku juga membuang berhalaku hari ini," kata seseorang. Yang lain menjawab, "Aku juga. Aku takut, tapi aku mau percaya Tuhan." Takut masih ada. Filistin belum pergi. Ancaman masih nyata. Tetapi kini ketakutan itu tidak lagi bercampur dengan kebohongan rohani. Mereka tidak lagi berpura-pura setia sambil memegang berhala. Samuel berlutut sendirian di kejauhan. Langit malam bertabur bintang. "Terima kasih Tuhan." Mereka mulai pulang. Namun ia tahu, pertobatan sejati tidak berhenti pada menghancurkan patung. Pertobatan harus diuji, dan ujian itu akan datang lebih cepat daripada yang mereka duga. Besok, Samuel akan memanggil mereka ke Mizpah, bukan untuk latihan perang, bukan untuk menunjukkan kekuatan, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya di mata musuh: doa, puasa, dan pengakuan dosa. Dan ketika umat Tuhan mulai kembali dengan segenap hati, musuh tidak akan tinggal diam.
Pagi itu, jalan-jalan menuju Mizpah dipenuhi langkah kaki yang pelan. Tidak ada nyanyian kemenangan, tidak ada panji-panji perang yang berkibar. Yang terdengar hanyalah suara sandal menyentuh tanah, nafas yang berat, dan bisikan doa yang nyaris tak terdengar. Mereka datang bukan sebagai tentara, tetapi sebagai umat yang hancur hatinya. Mizpah terletak di tanah yang tinggi. Dari sana, seseorang bisa melihat lembah-lembah di kejauhan, tempat musuh biasa bergerak, tempat bahaya kerap muncul tanpa peringatan. Namun hari itu, Mizpah bukan dipilih sebagai posisi strategis militer. Tidak ada parit, tidak ada barisan pasukan, tidak ada senjata yang diasah. Mizpah hari itu adalah altar terbuka. Orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru Israel. Ada yang berjalan berjam-jam, ada yang membawa anak kecil, ada yang tertatih dengan tubuh rentah. Wajah-wajah mereka menyimpan satu kesamaan, kerendahan hati yang lahir dari kesadaran bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkan diri sendiri. Setelah berhala-berhala dihancurkan, kini mereka berdiri tanpa cadangan, tanpa pengaman palsu, tanpa ilah alternatif. Hanya Tuhan atau tidak sama sekali. Samuel berdiri di tengah pertemuan itu. Rambutnya tertiup angin, jubahnya sederhana, matanya tajam namun lembut. Ia tidak membuka dengan pidato panjang. Ia tahu hari itu bukan tentang kata-kata indah, melainkan tentang kejujuran yang telanjang. Ia memandang umat itu, lalu berkata, "Hari ini kita tidak datang untuk meminta kemenangan, kita datang untuk mengakui kebenaran." Orang-orang mulai duduk, beberapa berlutut, yang lain tersungkur dengan wajah ke tanah. Matahari naik perlahan, tetapi hati mereka justru menunduk lebih dalam. Samuel memerintahkan puasa, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Air pun hanya dipakai untuk satu hal, simbol pengakuan. Bejana-bejana dibawa ke tengah, air dituangkan perlahan ke tanah, mengalir di antara batu-batu Mizpah. Air yang tumpah itu bukan sekedar ritual, itu adalah pengakuan diam-diam. Kami kosong, kami lemah, kami tidak menyimpan apapun. Ketika air menyerap ke tanah, Samuel berkata dengan suara yang bergetar oleh kesungguhan, "Seperti air ini dicurahkan, demikianlah kami mencurahkan hati kami di hadapan Tuhan." Tangisan pun pecah. Bukan tangisan histeris, bukan ratapan yang mencari simpati. Ini adalah tangisan yang lahir dari kesadaran akan dosa. Tangisan orang-orang yang akhirnya berhenti membela diri. Seorang pria muda tersungkur, bahunya terguncang. Ia berkata, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Suaranya pecah. Kalimat itu menggema, lalu diulang oleh yang lain. "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Tidak ada pembenaran, tidak ada alasan, tidak ada menyalahkan keadaan, musuh atau masa lalu. Hanya pengakuan yang jujur. Samuel tidak menghentikan mereka. Ia tahu, pengakuan seperti ini tidak bisa dipercepat. Luka rohani yang lama dipendam perlu waktu untuk terbuka sepenuhnya. Di antara kerumunan, seorang ibu memeluk anaknya. Air mata jatuh di rambut kecil itu. "Maafkan kami," bisiknya, entah kepada anaknya atau kepada Tuhan. Para tua-tua yang selama ini memimpin dengan ragu kini menunduk. Mereka menyadari bahwa kepemimpinan tanpa kesetiaan hanyalah kehampaan. Mereka juga berdosa. Dan hari itu mereka tidak bersembunyi di balik jabatan. Puasa membuat tubuh lemah, tetapi anehnya, roh mereka justru mulai dikuatkan. Ada keheningan yang tidak menakutkan, keheningan yang terasa seperti hadirat. Mizpah berubah dari tempat tinggi biasa menjadi ruang perjumpaan. Tanah yang kering menyerap air dan hati yang keras mulai melunak. Samuel berjalan perlahan di antara mereka. Ia mendengar doa-doa lirih. Ada yang hanya mampu berkata, "Tuhan, kasihanilah kami." Ada yang berdiam tanpa kata, tetapi air matanya berbicara.
Namun di tengah kekhusyukan itu, ada sesuatu yang tidak disadari oleh Israel. Di kejauhan, mata-mata Filistin mengamati. Mereka melihat kerumunan besar. Mereka mendengar kabar bahwa Israel berkumpul. Mereka tidak melihat pedang, tetapi justru itu yang membuat mereka curiga. Dalam logika peperangan, kerumunan besar selalu berarti ancaman. Israel sedang merencanakan sesuatu, kata para pemimpin Filistin. Mereka berkumpul, ini pemberontakan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi di Mizpah. Mereka tidak paham bahwa yang berkumpul itu bukan pasukan perang, melainkan hati-hati yang hancur. Dan karena mereka tidak mengerti, mereka bersiap menyerang. Sementara itu, di Mizpah tidak ada teriakan waspada, tidak ada terompet bahaya, tidak ada seorang pun yang berjaga. Bukan karena ceroboh, tetapi karena fokus mereka hanya satu, Tuhan. Samuel berlutut di batu besar. Ia mengangkat tangannya, bukan untuk memerintah pasukan, tetapi untuk berseru. Tuhan, doanya, Engkau melihat hati mereka. Engkau tahu mereka telah kembali. Jangan jauhkan wajah-Mu dari kami. Hari semakin siang, matahari terasa terik, perut kosong, tenggorokan kering, tetapi tidak ada yang pergi. Tidak ada yang berkata, ini cukup, karena mereka tahu selama ini mereka telah hidup setengah-setengah. Hari itu, mereka ingin tuntas. Pengakuan dosa itu seperti membuka luka lama, tetapi juga membersihkannya. Ada rasa sakit, tetapi juga harapan. Namun, pertanyaan besar masih menggantung di udara. Apakah Tuhan akan menerima pertobatan ini? Israel belum tahu jawabannya. Mereka hanya tahu satu hal. Mereka telah melakukan apa yang benar. Dan kini mereka sepenuhnya bergantung pada Tuhan tanpa rencana cadangan. Di balik perbukitan, debu mulai terangkat. Langkah kaki pasukan Filistin mulai mendekat. Pedang-pedang diasah, formasi dibentuk. Doa di Mizpah belum selesai, tetapi musuh sudah bergerak. Dan disitulah ujian sejati dimulai. Angin di Mizpah berubah arah. Bukan sekadar hembusan yang membawa debu, tetapi angin yang membawa firasat. Udara yang tadinya sunyi dan khusyuk kini terasa berat, seolah tanah itu sendiri mengetahui bahwa sesuatu sedang mendekat. Doa-doa masih naik ke langit, tetapi dari kejauhan, langkah-langkah musuh mulai merambat ke arah yang sama. Israel tidak menyadarinya, belum. Mereka masih berlutut, masih berpuasa, masih mencurahkan hati. Tidak ada pedang terhunus, tidak ada perisai diangkat. Tangan-tangan yang biasanya memegang senjata kini terbuka ke atas, kosong, memohon. Samuel masih di tengah umat, wajahnya tenang, tetapi hatinya peka. Ia merasakan kegelisahan yang tidak berasal dari manusia. Ada tekanan rohani yang tiba-tiba menguat. Seperti sebelum badai pecah, ketika alam menahan nafas. Di balik perbukitan, pasukan Filistin bergerak cepat. Mereka terlatih, berbaris rapi, dan yakin. Bagi mereka, ini adalah kesempatan emas. Israel berkumpul tanpa persiapan perang. Tidak ada benteng, tidak ada formasi, tidak ada perlawanan yang terlihat. Ini saatnya, kata salah satu panglima Filistin. Sekali pukul, Israel akan runtuh. Debu mengepul di bawah kaki ribuan prajurit. Pedang-pedang berkinat di bawah matahari. Terompet perang mulai ditiup. Pelan, tapi cukup keras untuk mengguncangkan lembah. Suara itu akhirnya sampai ke Mizpah. Seorang pria yang sedang tersungkur mengangkat kepalanya. Ia menajamkan telinga. "Apakah kalian mendengar itu?" bisiknya panik. Yang lain ikut mendengar. Getaran di tanah, bunyi logam beraduh, derap kaki yang teratur. Wajah-wajah yang tadinya tertunduk kini terangkat. Doa berubah menjadi keheningan tegang. "Filistin!" seseorang berbisik. Kata itu menyebar seperti api kecil yang cepat membesar. Ketakutan yang dulu pernah mereka rasakan kini kembali menyeruak, lebih kuat karena mereka tidak siap.
Seorang pemuda berdiri tergesa-gesa. "Kita tidak punya senjata," serunya. Yang lain berkata, "Kita terjebak, misbah ini terbuka." Panik mulai menyusup. Beberapa orang berdiri melihat ke arah jalan masuk. Anak-anak mulai menangis. Para ibu memeluk mereka lebih erat. Ironisnya, justru di saat inilah Israel paling jujur di hadapan Tuhan dan juga paling rentan di hadapan musuh. Mereka telah buang berhala, mereka telah berpuasa, mereka telah mengakui dosa. Dan sekarang, tepat ketika doa belum selesai, ancaman datang. Seolah-olah langit bertanya, apakah kalian akan tetap percaya atau kembali lari kepada ketakutan lama? Orang-orang berkerumun mengelilingi Samuel. Wajah mereka pucat, mata mereka memohon, bukan lagi kebingungan, tetapi keputusasaan yang telanjang. "Samuel," kata seorang tua dengan suara gemetar, "jangan berhenti berseru kepada Tuhan bagi kami." Kalimat itu diikuti oleh seruan lain. "Jangan diam, jangan berhenti berdoa. Jika engkau berhenti, kami binasa." Ini bukan tuntutan arogan, ini adalah pengakuan terakhir. Mereka tahu, tanpa Tuhan, mereka tidak punya apa-apa. Samuel memandang mereka. Ia melihat ketakutan yang nyata, tetapi berbeda dari sebelumnya. Ini bukan ketakutan yang bercampur dengan kompromi. Ini ketakutan yang diserahkan. Ia mengangguk pelan. "Aku tidak akan berhenti," katanya. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk menenangkan hati yang gemetar. Hari ini, Tuhan sendiri yang akan menjawab. Samuel tidak menyuruh mereka mengangkat senjata. Ia tidak memerintahkan pasukan cadangan. Ia tidak mengatur strategi bertahan. Ia melakukan sesuatu yang di mata dunia terlihat bodoh, tetapi di mata iman, itulah satu-satunya jalan. Ia berbalik dari kerumunan dan melangkah menuju altar. Sementara itu, suara pasukan Filistin semakin dekat. Trompet mereka kini jelas terdengar. Debu semakin tebal. Bayangan ribuan prajurit mulai terlihat di kejauhan. Israel berdiri di antara dua kenyataan. Doa yang belum selesai dan musuh yang sudah hampir tiba. Beberapa orang gemetar hebat, lutut mereka lemas, tetapi tidak ada yang lari, tidak ada yang kembali mengambil berhala, tidak ada yang berkata, "Kita salah." Mereka tetap tinggal. Dan keputusan untuk tetap tinggal itulah yang menjadi kesaksian terbesar iman mereka hari itu. Samuel berdiri di depan altar, tangannya terangkat, wajahnya menengadah ke langit. Ia tahu waktunya singkat, ia tahu ini bukan saat untuk kata-kata panjang, ini saat untuk iman yang murni. "Ya Tuhan," serunya, "lihatlah umatmu, mereka telah kembali. Mereka telah meninggalkan segala yang memisahkan mereka darimu. Jangan biarkan musuh bersuka cita atas mereka." Di belakangnya, umat Israel berdiri dalam keheningan yang tegang. Setiap detik terasa panjang, setiap detak jantung terdengar. Pasukan Filistin kini sangat dekat. Di mata manusia, ini sudah terlambat. Di mata iman, ini tepat waktu. Karena seringkali Tuhan membiarkan musuh mendekat sampai tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, supaya jelas bahwa hanya Dia yang bertindak. Samuel menutup matanya. Ia tahu, setelah titik ini tidak ada jalan kembali. Jika Tuhan tidak menjawab, Mizpah akan menjadi kuburan massal. Namun ia juga tahu satu hal yang lebih dalam dari ketakutan. Tuhan setia kepada mereka yang kembali dengan segenap hati. Dan di saat semua mata tertuju pada musuh yang mendekat, surga sedang bersiap melakukan sesuatu yang tidak pernah diperhitungkan oleh siapapun. Waktu terasa berhenti di Mizpah. Di satu sisi, pasukan Filistin terus mendekat. Debu yang mereka tinggalkan semakin tebal. Trompet perang terdengar semakin jelas, memecah keheningan yang baru saja lahir dari doa dan puasa. Di sisi lain, Israel berdiri tanpa perlindungan apapun. Tidak ada benteng, tidak ada formasi, tidak ada senjata yang siap digunakan. Dan di tengah-tengah ketegangan itu,
Samuel memilih mezbah. Ia melangkah perlahan ke depan, meninggalkan kerumunan umat yang menahan nafas. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena usia, tetapi karena kesadaran akan besarnya taruhannya. Ini bukan momen simbolik, ini bukan ritual kosong. Ini adalah titik penentu hidup dan mati satu bangsa. Samuel tidak mengangkat pedang. Ia tidak memerintahkan orang-orang untuk bersiap menyerang. Ia tidak menyusun strategi bertahan. Ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan naluri manusia. Ia mempersembahkan korban bakaran seutuhnya kepada Tuhan. Beberapa orang memandangnya dengan kebingungan. Di mata manusia, ini tampak tidak masuk akal. Musuh hampir tiba, tidak ada waktu. Setiap detik berharga. Tetapi Samuel justru menghabiskannya untuk ibadah. Namun bagi Samuel, tidak ada keputusan yang lebih mendesak daripada ini. Ia tahu, jika Tuhan tidak bertindak, semua usaha manusia akan sia-sia. Dan jika Tuhan bertindak, tidak ada musuh yang mampu bertahan. Ia memerintahkan seekor anak domba dibawa ke altar. Anak domba itu masih muda, tanpa cacat. Bulunya putih, bersih. Nafasnya terlihat cepat, seolah ia pun merasakan ketegangan di udara. Samuel menunduk. Tangannya menyentuh kepala anak domba itu. Ia tidak terburu-buru, ia tidak panik. Ia tahu korban ini harus dipersembahkan dengan hati yang utuh, tanpa tergesa, tanpa setengah-setengah. Umat Israel menatap dalam diam. Tidak ada yang berani berbicara. Beberapa menutup mata, yang lain menatap langit berharap akan ada tanda. Namun yang mereka lihat hanyalah Samuel, altar, dan korban yang akan dipersembahkan. Api dinyalakan. Asap mulai naik perlahan. Bau daging yang terbakar bercampur dengan udara kering Mizpah. Asap itu bukan sekedar bau persembahan. Itu adalah simbol penyerahan total, sesuatu yang selama ini Israel enggan lakukan sepenuhnya. Samuel mengangkat suaranya. "Ya Tuhan Allah Israel," serunya. Suaranya terdengar jelas di tengah kegelisahan umat. "Engkau telah melihat pertobatan umatmu. Engkau telah mendengar pengakuan dosa mereka. Sekarang kami datang bukan dengan kekuatan, bukan dengan pedang, tetapi dengan penyerahan." Api menyala lebih besar. Asap naik lebih tebal. Samuel melanjutkan, "Jika engkau tidak menolong kami hari ini, kami binasa. Tetapi jika engkau berkenan, tunjukkanlah bahwa engkaulah Allah yang hidup, bukan hanya Allah yang didoakan, tetapi Allah yang bertindak." Tangannya gemetar, bukan karena ragu, tetapi karena beratnya momen itu. Ia tahu, doa ini bukan hanya tentang keselamatan Israel, ini tentang nama Tuhan di hadapan bangsa-bangsa. Pasukan Filistin kini sangat dekat. Suara mereka terdengar jelas, teriakan komando, dentingan senjata. Di mata manusia, waktu telah habis. Namun Samuel tidak berhenti. Ia berseru lebih keras, bukan dengan nada putus asa, tetapi dengan keyakinan yang lahir dari relasi panjang dengan Tuhan. "Tuhan," katanya, "kami tidak memiliki apa-apa selain Engkau, dan itu cukup." Umat Israel berdiri di belakangnya. Jantung mereka berdegup kencang. Beberapa menggenggam tangan satu sama lain. Ada yang menutup mata, menunggu apapun yang akan terjadi. Inilah perbedaan antara korban setengah dan korban seutuhnya. Korban setengah selalu menyisakan ruang untuk rencana cadangan. Korban seutuhnya meninggalkan segalanya di altar. Dan hari itu, Israel tidak menyisakan apapun. Korban itu habis terbakar. Api menghanguskan seluruhnya. Tidak ada yang disimpan, tidak ada yang ditarik kembali. Semua naik ke hadapan Tuhan. Samuel menunduk. Doanya berakhir. Keheningan menyelimuti Mizpah.
Sejenak, tidak ada yang terjadi. Tidak ada guntur, tidak ada kilat, tidak ada tanda yang terlihat. Hanya suara musuh yang semakin dekat. Beberapa orang menelan ludah. Apakah Tuhan mendengar? Apakah mereka sudah terlambat? Apakah pertobatan mereka tidak cukup? Namun iman sejati sering diuji dalam jeda antara doa dan jawaban. Samuel tetap berdiri. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak menunjukkan kegelisahan. Ia percaya, sekalipun belum melihat, Tuhan sudah bekerja. Dan tepat ketika pasukan Filistin hampir mencapai batas Mispa, langit mulai berubah. Awan gelap berkumpul dengan cepat. Angin berhembus lebih kencang. Udara terasa berat, penuh tekanan. Seolah-olah alam pun sedang menunggu perintah. Umat Israel merasakannya. Mereka saling memandang. Ada sesuatu yang berbeda. Samuel mengangkat kepalanya. Tuhan telah menerima korban itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya bukan lagi urusan manusia. Ini adalah urusan ilahi. Korban yang utuh telah dipersembahkan. Doa telah dinaikkan. Penyerahan telah dilakukan. Dan ketika umat Tuhan menyerahkan segalanya, Tuhan tidak tinggal diam. Langit bersiap menjawab. Langit di atas Mizbah berubah dengan kecepatan yang tidak wajar. Awan gelap berkumpul bukan perlahan seperti hujan biasa, tetapi seolah-olah ditarik oleh tangan yang tak terlihat. Angin yang tadinya hanya berdesir, kini menderu, berputar di antara bukit-bukit dan lembah-lembah. Udara terasa berat, menekan dada setiap orang yang berdiri di sana. Pasukan Filistin berhenti sejenak. Para panglima mereka saling berpandangan. Ini bukan cuaca yang mereka perhitungkan. Matahari baru saja bersinar terang dan kini gelap menelan langit dalam hitungan detik. Beberapa prajurit menggenggam senjata mereka lebih erat. Yang lain menengadah dengan wajah tegang. "Terus maju!" teriak seorang komandan. "Ini hanya badai." Namun, di dalam hati mereka ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Di Mizpah, umat Israel juga merasakan perubahan itu. Anak-anak berhenti menangis, orang dewasa terdiam, semua mata tertuju ke langit. Tidak ada satupun yang bergerak. Mereka seperti terjebak antara ketakutan dan pengharapan yang nyaris tak berani mereka ucapkan. Samuel berdiri tegak di dekat mezbah. Asap korban telah menipis, tetapi kehadiran Tuhan terasa semakin nyata. Ia tidak bersorak, ia tidak berseru, ia hanya berdiri, seolah-olah tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bukan lagi tugasnya. Tiba-tiba, guntur menggelegar. Bukan guntur biasa. Suara itu datang dari langit dengan kekuatan yang membuat tanah bergetar. Gema suaranya memantul di perbukitan, berlapis-lapis, seolah seluruh langit berteriak sekaligus. Beberapa orang Israel tersungkur karena kaget, yang lain menutup telinga. Pasukan Filistin terpaku, formasi mereka buyar, kuda-kuda meringkik panik, prajurit-prajurit yang terlatih itu kehilangan keseimbangan. Mereka tidak pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Ini bukan sekedar badai, ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Guntur itu datang lagi, lebih keras, lebih dekat. Kilat menyambar, membelah langit, cahaya putih menyilaukan mata, ledakan menggetarkan jantung. Ketakutan menyapu pasukan Filistin seperti gelombang. Mereka berteriak satu sama lain, tetapi suara mereka tenggelam oleh gemuruh langit. Perintah tidak lagi terdengar jelas, komando kacau, barisan runtuh. "Para dewa marah!" teriak seseorang. "Lari!" jerit yang lain. Mereka yang datang dengan keyakinan kini dilanda kepanikan. Sementara itu, Israel menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Tidak ada pedang terhunus, tidak ada trompet perang ditiup. Mereka hanya melihat dan mengerti. Tuhan sedang berperang bagi mereka. Samuel mengangkat tangannya, bukan untuk memerintah, tetapi sebagai tanda. "Sekarang," katanya pelan, namun cukup jelas bagi mereka yang dekat. "Bangkitlah." Itu bukan teriakan penuh amarah, itu bukan panggilan balas dendam, itu panggilan iman.
Orang-orang Israel yang tadinya gemetar, kini bergerak. Mereka mengambil apapun yang ada, pedang sederhana, tombak usang, bahkan alat-alat pertanian. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ketakutan mereka telah digantikan oleh keberanian yang tidak berasal dari diri mereka sendiri. Mereka tidak menyerang pasukan yang terorganisir. Mereka mengejar musuh yang sudah kacau. Filistin berlari, mereka tersandung, mereka saling bertabrakan, kuda-kuda mereka panik. Setiap kilat yang menyambar membuat mereka berteriak ketakutan. Setiap guntur menghancurkan sisa keberanian yang mereka miliki. Israel mengejar mereka menuruni lembah hingga ke bawah Bet-kar. Langkah-langkah mereka mantap. Sorak-sorai mulai terdengar, bukan sorak kesombongan, tetapi sorak keheranan. Lihatlah apa yang Tuhan lakukan. Ini bukan karena kita. Dia berperang bagi kita. Guntur terus menggelegar seolah mengiringi pengejaran itu. Alam menjadi sekutu Israel. Tanah basah membuat langkah musuh tersendat. Angin memukul wajah mereka. Kekacauan total. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi sangat jelas. Kemenangan ini bukan hasil strategi, bukan karena keberanian manusia, bukan karena jumlah atau kekuatan senjata. Ini murni pekerjaan Tuhan. Samuel berdiri di Mizpah, menatap kejauhan. Ia melihat pasukan Filistin tercerai-berai. Ia mendengar sorak umatnya, tetapi hatinya tidak mendinggi karena kemenangan. Ia tunduk dalam penyembahan. Tuhan, bisiknya, Engkaulah yang melakukan ini. Ketika guntur terakhir mereda dan awan mulai tersikap, medan perang telah berubah menjadi saksi kekalahan musuh. Filistin tidak lagi mengejar Israel, yang tersisa melarikan diri sejauh mungkin. Israel kembali, lelah, basah, tetapi hidup. Lebih dari itu, mereka kembali dengan kesadaran baru. Mereka tidak menang karena mereka kuat. Mereka menang karena mereka taat. Anak-anak berlari menghampiri orang tua mereka. Para ibu memeluk anak-anak mereka dengan air mata syukur. Para tua-tua berdiri terpaku, menyadari bahwa apa yang baru saja mereka alami akan diceritakan turun-temurun. Hari itu di Mizpah dan lembah Bet-kar, Israel belajar pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ketika umat Tuhan berlutut, langit bisa bergerak. Ketika mezbah ditegakkan, guntur bisa turun. Dan ketika Tuhan berperang, tidak ada musuh yang mampu berdiri. Namun kisah ini belum selesai. Kemenangan perlu diingat. Pertolongan perlu ditandai, supaya ketika hari-hari gelap datang lagi, bangsa itu tidak lupa siapa yang telah menolong mereka. Samuel tahu apa yang harus dilakukan. Setelah guntur terakhir mereda, keheningan turun perlahan di tanah Israel. Tidak ada lagi teriakan perang, tidak ada lagi gemuruh kaki musuh. Yang tersisa hanyalah napas berat para lelaki yang baru saja kembali dari pengejaran, langkah-langkah yang melambat, dan wajah-wajah yang masih sulit mempercayai apa yang baru saja mereka alami. Medan yang tadi dipenuhi ketakutan, kini menjadi tempat kelegaan. Angin berhembus lembut, membawa sisa-sisa bau tanah basah dan asap. Langit mulai cerah, seolah tidak pernah terjadi badai. Tetapi Israel tahu, mereka tidak akan pernah melihat langit yang sama dengan cara yang sama lagi. Mereka menang, bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka siap, bukan karena mereka berani sejak awal. Mereka menang karena Tuhan turun tangan.
Orang-orang berkumpul kembali di sekitar Mizpah. Anak-anak yang tadi bersembunyi kini berlari kecil memanggil ayah mereka. Para ibu memeluk keluarga mereka dengan air mata syukur. Para tua-tua berdiri terdiam, wajah mereka memancarkan kelelahan dan rasa takjub yang dalam. Tidak ada sorak kemenangan yang berlebihan, tidak ada tarian perang yang liar. Yang ada adalah kesadaran yang sunyi. Kita masih hidup karena Tuhan menghendakinya. Samuel berdiri agak terpisah. Ia memandang umat itu satu persatu. Ia melihat wajah-wajah yang sama yang beberapa hari lalu dipenuhi ketakutan dan kompromi. Kini wajah itu berubah. Ada damai, ada hormat, ada kesadaran baru akan kekudusan Tuhan. Namun Samuel tahu satu hal penting. Kemenangan yang tidak diingat akan cepat dilupakan. Manusia mudah lupa, terutama ketika hari-hari kembali normal, ketika ladang-ladang kembali ditanami, ketika anak-anak kembali bermain, ketika ancaman terasa jauh. Dan karena itu, Samuel melakukan sesuatu yang sederhana, tetapi sangat menentukan masa depan bangsa itu. Ia memanggil beberapa orang kuat. "Ambillah sebuah batu besar," katanya. "Bukan batu kecil, bukan batu yang bisa dipindahkan dengan mudah. Sebuah batu yang kokoh, berat, dan jelas terlihat." Mereka mengangkat batu itu bersama-sama, meletakkannya di antara Mizpah dan Sen, sebuah tempat yang akan dilewati orang-orang, dilihat oleh generasi berikutnya. Samuel berdiri di hadapan batu itu. Umat Israel berkumpul di sekelilingnya. Anak-anak berhenti bermain. Semua mata tertuju kepadanya. Ia mengangkat tangannya dan berkata dengan suara yang tenang namun penuh makna, "Sampai di sini, Tuhan menolong kita." Kata-kata itu sederhana, tidak panjang, tidak puitis, tetapi di dalamnya tersimpan seluruh perjalanan mereka, air mata, pertobatan, ketakutan, doa, dan guntur dari langit. Samuel menamai batu itu Ebenezer, batu pertolongan. Batu itu bukan jimat, bukan simbol magis, bukan tanda kesombongan. Batu itu adalah pengingat. Pengingat bahwa Israel pernah berada di titik paling lemah dan Tuhan tetap setia. Setiap kali seseorang melewati batu itu, mereka akan diingatkan, kita pernah takut, tetapi Tuhan menolong. Kita pernah berdosa, tetapi Tuhan mengampuni. Kita pernah tidak siap, tetapi Tuhan berperang. Batu itu berkata tanpa suara, pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti di tengah jalan. Hari itu, Israel tidak membangun istana. Mereka tidak mendirikan monumen kemenangan. Mereka hanya menegakkan satu batu, cukup untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhanlah pusat cerita mereka. Sejak hari itu, keadaan Israel berubah. Filistin tidak lagi menekan mereka seperti sebelumnya. Desa-desa kembali hidup. Jalan-jalan yang dulu sunyi kini ramai. Ladang-ladang kembali digarap tanpa rasa takut. Namun perubahan terbesar bukanlah di luar, melainkan di dalam. Israel belajar bahwa pertobatan bukan sekadar momen emosional, tetapi jalan hidup. Bahwa doa bukan pilihan terakhir, tetapi senjata pertama. Bahwa kemenangan sejati dimulai dari mezbah, bukan medan perang. Samuel terus memimpin bangsa itu sepanjang hidupnya. Ia tidak menjadi raja. Ia tidak mencari kehormatan. Ia tetap menjadi nabi, menegur ketika perlu, mengingatkan ketika bangsa mulai lupa. Dan setiap kali Israel tergoda untuk kembali kepada kompromi, Samuel akan mengarahkan mereka kembali kepada batu itu. Lihatlah, seolah ia berkata, ingatlah dari mana Tuhan menolong kalian. Batu Ebenezer tidak mencegah masa depan dari tantangan. Akan ada hari-hari sulit lagi, akan ada kegagalan lagi, akan ada masa ketika Israel kembali jatuh.
Tetapi kini mereka memiliki sesuatu yang tidak bisa diambil musuh manapun. Ingatan akan kesetiaan Tuhan. Dan itulah kekuatan yang paling besar. Karena iman yang hidup bukan iman yang lupa masa lalu, tetapi iman yang belajar darinya. Setiap generasi akan menghadapi guntur mereka sendiri. Setiap orang akan punya mispa mereka sendiri, tempat di mana doa dan ancaman bertemu. Dan di saat-saat seperti itu, batu Ebenezer berbicara melintasi zaman. Jika Tuhan menolong sampai di sini, Dia tidak akan berhenti sekarang. Cerita ini tidak hanya milik Israel. Ini adalah kisah setiap orang yang pernah merasa terjepit di antara doa yang belum selesai dan masalah yang sudah datang. Setiap orang yang berdiri dengan tangan kosong, tanpa rencana cadangan, hanya berharap pada Tuhan. Ebenezer mengajarkan satu kebenaran yang sederhana tetapi menguatkan. Tuhan tidak hanya menolong di awal, Ia tidak hanya menolong di puncak, Ia menolong sampai di sini, dan seterusnya. Maka ketika kita menoleh ke belakang dan melihat tahun-tahun yang berat, luka yang dalam, doa yang panjang, kita pun bisa berkata dengan iman yang tenang, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan jika Dia menolong sampai di sini, kita bisa melangkah ke depan tanpa takut.